Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga sehat selalu ya. Iya, kali ini kita akan belajar materi PJOK tentang senam lantai. Ya, apa itu senam lantai? Kita simak bareng-bareng ya, kita belajar bareng-bareng. Ya, pengertian dari senam ya, kita belajar senam terlebih dahulu ya. Senam adalah latihan tubuh yang diciptakan dengan sengaja, disusun secara sistematis, dilakukan secara sadar dengan tujuan membentuk dan mengembangkan kepribadian secara harmonis ya. Itu adalah pengertian dari senam. Dan unsur-unsur yang diperlukan dalam olahraga senam adalah 1. Kelenturan, 2. Kelentukan, 3. Daya tahan, 4. Koordinasi, 5. Ketepatan, 6. Kontrol. Nah, dalam cabang olahraga senam untuk putra itu terbagi dari senam lantai atau floor exercise, gelang-gelang atau ring, kuda-kuda atau pommel horse, kemudian kuda-kuda lompat atau folding horse, berikutnya palang sejajar atau parallel bars, dan yang terakhir palang tunggal atau horizontal bars, yaitu cabang olahraga senam untuk putra. Dan berikutnya cabang olahraga senam untuk putri ya. Untuk putri itu terdiri dari senam lantai atau floor exercise, palang bertingkat atau uneven bars, kemudian ada kuda-kuda lompat atau folding horse, dan yang terakhir ada balok titian atau balance beam. Nah, senam itu ada sikap dan bentuk dasarnya ya. Nah, sikap dan bentuk dasar dari senam itu terdiri dari yaitu sikap berbaring. Nah, sikap berbaring ini juga terdiri dari berbaring menghadap ke atas ya, berbaring menghadap ke atas, dan ada yang berbaring pada salah satu sisi samping atau berbaring miring gitu ya. Nah, dengan tangan lurus di samping badan ya. Yang berikutnya yaitu sikap duduk telunjur ya, yaitu duduk dengan kedua kaki lurus rapat ke depan, badan tegak, pandangan lurus ke depan, kedua tangan boleh lurus ke depan atau boleh juga lurus ke belakang menapak lantai ya. Jadi kedua kaki lurus rapat ke depan, badannya tegak gitu ya. Itu duduk telunjur. Yang berikutnya yaitu sikap jongkok. Sikap jongkok yaitu posisi berdiri pada kedua ujung kaki ya, dengan lutut ditekuk. Kemudian pantat menyentuh tumit, badan tegak, lalu pandangan ke depan, dan kedua tangan lurus di samping badan. Yang berikutnya sikap berdiri. Ya, berdiri itu ada dua ya, yaitu berdiri dengan kaki rapat dan berdiri dengan kaki kangkang. Untuk berdiri kaki rapat itu kurang lebih jaraknya sekitar 1 kepal tangan ya, jarak antar kakinya ya. Nah, kemudian kaki lurus sejajar ke depan, tangan lurus di samping badan. Jadi seperti sikap tegak ya. Nah, yang berikutnya berdiri dengan kaki kangkang. Ya, berdiri kaki kangkang, tapak kaki sejajar lurus ke depan ya, kakinya mengangkang kurang lebih sekitar selebar bahu ya. Telapak kaki sejajar lurus ke depan, kemudian dua tangan rapat di badan.
Yang berikutnya sikap jalan. Ya, sikap jalan itu sikap dengan posisi badan tegak, pandangan lurus ke depan, kaki melangkah, salah satu kaki menapak di tanah dan kaki lainnya melayang ya. Jadi salah satu kaki menapak di tanah dan kaki yang satunya diangkat dari tanah ya atau melayang ya. Ya. Yang berikutnya yaitu sikap lari. Sikap lari yaitu sikap di mana badan condong ke depan ya. Terus kemudian kedua kaki ada saat melayang di atas tanah. Lalu tangan agak ditekuk kurang lebih sekitar 45 derajat. Jadi di sini bisa dibedakan antara berjalan dan berlari ya. Jadi bedanya antara berjalan dan berlari yaitu di mana kalau berlari ada saat kedua kaki melayang ya, ada saat melayang untuk kedua kaki. Sedangkan kalau untuk berjalan itu salah satu kaki melayang dan satu kaki menapak di tanah. Kemudian yang berikutnya yaitu sikap melompat atau meloncat ya, lompat atau loncat ya. Nah, di sini lompat itu sendiri adalah badan tegak menolak dengan tumpuan satu kaki ya. Jadi melompat itu tumpuannya satu kaki. Sedangkan untuk loncat itu sikap dengan badan tegak menolak dengan tumpuan dua kaki ya. Bedanya lompat dengan loncat adalah pada tumpuan. Kalau melompat tumpuan dengan satu kaki, kalau meloncat dengan tumpuan dua kaki. Berikutnya adalah berguling. Ya, berguling itu adalah sikap badan tegak langsung dibungkukkan, kedua tangan menumpu di lantai dengan tumpuan tengkuk bagian bawah ya, berguling ya. Tumpuannya adalah tengkuk. Yang berikutnya mengangkat. Mengangkat itu adalah sikap di mana posisi badan tegak, kemudian posisi mengambil bebas sehingga badan terkena berat dari beban tersebut ya. Mengangkat jadi posisinya badan tegak, kemudian mengambil sesuatu benda ya. Nah, kemudian sehingga benda tersebut terangkat dan kita terkena berat dari beban dari benda tersebut. Nah, yang berikutnya merangkak. Ya, merangkak itu sendiri adalah keadaan di mana kedua tangan dan kedua lutut menumpu, badan horizontal dengan kaki bawah, kemudian telapak kaki lurus menghadap ke atas ya. Itu adalah sikap merangkak. Kemudian bergantung ya. Bergantung itu badan tegak, tangan berpegangan pada sesuatu pegangan ya. Kemudian mengangkat badan dan titik kekuatan ya, titik kekuatan itu berada pada kedua tangan ya. Jadi kita berpegangan pada suatu pegangan ya yang otomatis di atas itu ya, kemudian mengangkat badan kita dan titik kekuatan itu pada kedua tangan. Yang berikutnya mendorong. Mendorong itu sikap badan tegak dengan posisi kedua tangan berusaha memindahkan berat badan ke depan ya. Itu adalah sikap mendorong. Kemudian sikap menarik ya. Menarik itu badan tegak dengan posisi menghadap atau membelakangi beban ya. Kemudian kita berusaha memindahkan beban ke depan atau ke belakang. Yang berikutnya memanjat. Memanjat adalah membawa berat badan dari titik rendah ke titik yang lebih tinggi dengan bantuan kedua tangan
dan kaki. Ya, jadi dari titik rendah menuju ke titik yang lebih tinggi dengan bantuan kedua tangan dan kaki ya. Oke. Yang berikutnya sikap melempar ya. Melempar adalah gerakan sebelah tangan dengan gerakan ayunan tangan yang berporos pada lengan bahu atau sendi bahu. Dan selain melempar itu juga ada yang namanya gerakan menangkap. Ya, ada melempar, ada juga menangkap. Menangkap adalah gerakan suatu atau kedua tangan dengan posisi tangan di depan badan, kemudian gerakan tangan mengikuti arah benda yang datang ya. Seperti itu adalah definisi dari menangkap. Oke, masuk berikutnya yaitu senam lantai ya. Tadi adalah senam dan sekarang masuk dalam pengertian senam lantai. Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai ya, sesuai dengan namanya. Senam lantai adalah senam atau kegiatan dan bentuk latihan yang dilakukan di lantai. Biasanya senam lantai itu menggunakan alat yaitu matras ya, menggunakan matras ya atau alas ya. Nah, senam lantai itu dapat dilakukan dengan alat maupun tanpa alat. Ya, di sini senam lantai yang menggunakan yang tanpa alat ya, kita dibagi ada beberapa. Yang pertama adalah guling depan atau forward roll, guling ke depan. Kemudian ada guling ke belakang atau backward roll. Ada gerakan lenting atau neck kip. Kemudian ada sikap kayang dan sikap lilin. Adapun senam lantai yang menggunakan alat yaitu ada beberapa. Pertama yaitu loncat harimau atau tiger sprong. Yang kedua loncat jongkok. Yang ketiga loncat berlunjur. Yang keempat loncat kangkang. Yang kelima berguling. Yang keenam lenting badan atau kip. Nah, di sini ada juga alat senam ya, senam yang menggunakan alat. Nah, yaitu alat-alatnya adalah sebagai berikut. Palang tunggal atau horizontal bar, yaitu berfungsi untuk latihan ayunan, kekuatan dan ketangkasan. Ada palang sejajar atau paralel bar yang berguna untuk latihan kekuatan dan ketangkasan. Kemudian ada gelang-gelang atau ring. Nah, gelang-gelang atau ring ini berguna untuk latihan ayunan ya, ayunan, kekuatan dan ketangkasan ya. Ini kurang lebih fungsinya hampir sama dengan palang tunggal ya. Kemudian ada balok titian atau balance beam. Nah, balance beam ini berfungsi untuk latihan kelentukan dan keseimbangan ya. Ya, seperti itu kurang lebih gambaran tentang senam dan senam lantai ya. Jadi pada senam itu ada beberapa cabang ya. Salah satunya adalah senam lantai ya. Nah, senam lantai itu juga ada yang menggunakan alat dan ada yang tidak menggunakan alat. Ya, bisa dipelajari nanti. Semoga teman-teman di sini bisa belajar lebih baik lagi meskipun dengan keadaan belajar jarak jauh seperti ini ya. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan,
dan semoga teman-teman senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian untuk materi ini yang kita pelajari, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.